Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Ayu Tania. NPM saya 40121100100104. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan arus kas. Ada 4 yang akan saya jelaskan di sini, yaitu mengenai definisi laporan arus kas, tujuan laporan arus kas, klasifikasi laporan arus kas menurut PSAK nomor 2, dan yang terakhir adalah contoh laporan arus kas. Yang pertama adalah definisi laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Biasanya, laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2009, PSAK nomor 2, menyatakan bahwa definisi dari laporan arus kas adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan, yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan financing selama suatu periode akuntansi. Informasi mengenai kas yang tersedia dari berbagai sumber untuk membayar hutang, dividen, investasi oleh entitas, dan menunjang pertumbuhan di masa depan adalah penting bagi pengambilan keputusan, yaitu investor dan kreditor. Kepentingan tertentu merupakan jumlah kas yang dihasilkan dari perusahaan dari kegiatan operasi yang akhirnya harus digunakan untuk membayar hutang perusahaan dan dividen serta menunjang pertumbuhan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi baru oleh pemilik, dan dividen. Selanjutnya, apa sih tujuan dari laporan arus kas itu? Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Horngren dan Harrison pada tahun 2007-94 menyatakan bahwa laporan arus kas dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama adalah 1. Untuk memprediksi arus kas masa depan. Sumber dan penggunaan kas perusahaan tidaklah berubah secara dramatis dari tahun ke tahun, sehingga penerimaan dan pengeluaran kas dapat diterima sebagai alat yang baik untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen. Manajer selalu berusaha mengambil keputusan terbaik yang diharapkan dapat membantu perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya serta kemampuan bersaing dalam merebut pasar. Sebagian besar faktor keberhasilan perusahaan ditentukan oleh keputusan manajer, khususnya top level manajemen, yang biasanya dihadapkan dengan pengambilan keputusan strategi di samping faktor lain. Laporan arus kas akan melaporkan kegiatan investasi perusahaan sehingga memberikan informasi kepada investor dan kreditor untuk mengevaluasi keputusan manajemen. Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi kemampuan untuk membayar utang dan dividen. Pemberi pinjaman ingin mengetahui apakah mereka dapat menagih pinjamannya. Para pemegang saham menginginkan dividen atas investasinya. Laporan arus kas akan membantu dalam membuat prediksi tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi laporan arus kas menurut PSAK nomor 2. Laporan arus kas menjelaskan proses masuk dan keluar kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas yang ditetapkan oleh PSAK nomor 2
mengklasifikasikan penerimaan kas atau disebut dengan cash receipts dan pengeluaran kas atau biasa disebut cash disbursement berdasarkan 3 jenis aktivitas, yaitu pertama, ada aktivitas operasi. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2009 PSAK nomor 2 menyatakan bahwa aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Termasuk dalam kategori aktivitas operasi adalah transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasi atau operating income. Oleh karena itu, penerimaan kas dari penjualan barang dan atau penyerahan jasa akan merupakan bagian terpenting dari cash inflow. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi dari perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2009 PSAK nomor 2 menyatakan bahwa aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Pembelian aktiva tetap dengan jumlah besar merupakan tanda adanya ekspansi yang biasanya merupakan suatu tanda baik bagi perusahaan. Rendahnya tingkat kegiatan investasi dalam suatu periode yang panjang berarti perusahaan tidak memperbaharui aktiva tetapnya. Pengetahuan arus ini membantu investor dan kreditor mengevaluasi ke arah mana manajer mengarahkan perusahaannya. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009 PSAK nomor 2 menyatakan bahwa aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Arus kas dari pendanaan ini harus diungkapkan terpisah. Karena pengungkapan terpisah, arus kas dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penanam modal di perusahaan tersebut. Transaksi dan peristiwa yang berakibat terjadinya penerimaan kas dari atau pengeluaran kas kepada para pemilik atau pemegang saham disebut pendanaan ekuitas atau equity financing. Sedangkan transaksi dan peristiwa yang berakibat terjadinya penerimaan kas dari atau pengeluaran kas kepada para kreditur disebut pendanaan utang atau debt financing. Selanjutnya adalah contoh dari laporan arus kas. Di sini adalah contoh laporan arus kas perusahaan jasa. Perusahaan dagang. PT Karya Tangan Indonesia Crafting, laporan arus kas periode April 2015. Aktivitas operasional yaitu penjualan sebesar 300 juta, retur pembelian barang dagang sebesar 50 juta, pembelian persediaan barang sebesar 100 juta, total biaya dan beban sebesar 102 juta, pembayaran pajak usaha sebesar 10 juta. Arus kas untuk aktivitas operasional sebesar 138 juta yang dihasilkan dari 300 juta ditambah 50 juta ditambah minus 100 juta ditambah minus 102 juta ditambah minus 10 juta. Aktivitas investasi yaitu pembelian mesin baru sebesar 15 juta, penyewaan kendaraan operasional sebesar 13 juta, akuisisi tidak ada, kas untuk aktivitas investasi sebesar 2 juta yang dihasilkan dari minus 15 juta Selanjutnya aktivitas pendanaan penambahan modal sebesar 10 juta, pengembalian hutang sebesar
minus 20 juta. Kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 10 juta yang dihasilkan dari 10 juta dikurang 20 juta. Kenaikan kas sebesar 126 juta. Posisi kas pada tanggal 1 bulan Maret 2015 sebesar 75 juta. Lalu posisi kas pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar 51 juta. Lalu di sini ada laporan arus kas perusahaan jasa. CV Cepat Servis, laporan arus kas per 31 Desember 2012. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan kas dari pelanggan sebesar 12.500.000. Pembayaran kas dari pemasok dan karyawan adalah beban sewa. Yang pertama adalah beban sewa gedung sebesar 3 juta, beban iklan sebesar 600.000, beban perjalanan dinas sebesar 900.000, beban telepon sebesar 400.000, beban gaji karyawan sebesar 9 juta, beban listrik dan air sebesar 600.000. Ditotalkan menjadi 14.500.000. Kas yang dihasilkan operasi sebesar 2 juta, pembayaran bunga tidak ada, pembayaran pajak penghasilan tidak ada, arus kas bersih dari aktivitas bersih sebesar 2 juta. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan kantor sebesar 7.500.000. Totalnya menjadi 9.500.000 yang didapat dari 2 juta ditambah 7.500.000. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu investasi awal sebesar 150 juta, prive pemilik sebesar 5 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 145 juta yang dihasilkan dari 150 juta dikurang 5 juta. Kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 135.500.000. Kas dan setara kas pada awal periode tidak ada, kas dan setara kas akhir periode totalnya 135.500.000. Selanjutnya adalah contoh laporan arus kas metode langsung. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Laporan ini adalah bagian dari penerimaan atau pengeluaran kas. Contohnya, PT Sukses Kemilau laporan arus kas periode berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu kas diterima dari pelanggan sebesar 20 juta, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 9 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 11 juta. Didapat dari 20 juta dikurangi 9 juta. Lalu yang kedua adalah aktivitas investasi, di mana laporan ini berdasarkan transaksi kas. Contohnya, PT Sukses Kemilau laporan arus kas periode berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 30 juta, arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu sebesar 30 juta. Lalu yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Laporan yang berasal dari aktivitas pendanaan yang merupakan bagian kewajiban dalam neraca. Contohnya, PT Sukses Kemilau laporan arus kas periode berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas diterima dari pemilik investasi sebesar 30 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta yang didapat dari 30 juta dikurangi 5 juta. Selanjutnya adalah hasil dari laporan arus kasnya. Contohnya PT Sukses Kemilau laporan arus kas periode berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan arus kas dari aktivitas operasi, kas diterima dari pelanggan sebesar 20 juta dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 9 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi
jumlahnya 11 juta, yang didapat dari 20 juta dikurangi 9 juta. Lalu laporan arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembayaran kas untuk pembelian gedung sebesar 30 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasinya yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas diterima dari pemilik investasi sebesar 30 juta dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta yang didapat dari 30 juta dikurangi 5 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.